Pasti di antara kalian pernah dibilang si paling baca buku, si paling saham, si paling produktif. Padahal kalian cuma pengen merubah hidup agar menjadi lebih baik. Ya, memang ini terdengar aneh banget karena kita sebagai orang biasa yang mencoba menjauh dari garis kemiskinan malah dibilang alay, dibilang lebay karena sering posting-posting yang seawalnya kita nggak pernah posting gitu guys. Seperti posting tentang saham, tentang buku, tentang running misalkan. Dibilang alay, dibilang lu sekarang si paling ini, si paling itu. Aneh gitu loh. Seperti contohnya, lu kalau sering posting buku, lu dibilang si paling self development. Sering posting tentang kenaikan saham, lu dibilang paling wah ini si paling trading nih. Dan anehnya lagi nih Pak, ini yang paling parah sih. Lu cuma pengen agar hidup lu lebih baik ya, lebih sehat dari yang sebelumnya. Lu dikatain si paling running. Yang ngatain orang-orang yang mager-mager itu yang nggak mau merubah hidupnya menjadi lebih sehat. Dikatain si paling running Pak. Padahal ya, di baju kita tuh nggak ada nomor bos. Kan? Nggak ada nomornya. Kita lari-lari biasa aja mencari keringat. Si paling running. Tapi masalahnya ini bukan cuma soal keasbunan mereka. Semua ini mengaruh kepada mental kita, Pak. Ngefek gitu loh, coy. Jadi dari awalnya kita pede mampus nih, tiba-tiba mempertanyakan hal yang baru kita lakukan. Kita mulai ragu-ragu, menjadi agak sedikit malu, bahkan insecure, Pak. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagian besar orang itu melihat nyaman ketika kita merasa gagal, ya. Karena agar apa? Agar mereka tidak merasa ketinggalan, Pak. Penyebab utamanya adalah insecurity orang tersebut. Orang itu merasa insecure ketika melihat kita posting suatu hal yang positif, yang membuat kita berubah signifikan dalam hidup. Mereka hanya menyerang orang-orang yang terlihat berusaha tanpa alasan apapun. Yang parahnya lagi, Pak, itu untuk hanya memvalidasi kalau diam tidak bergerak kemana-mana itu wajar. Lu dipaksa oleh society, Pak, oleh lingkungan lu, oleh followers-followers lu, teman-teman lu yang ada di sosial media, agar merasa ya bahwa dia nggak ngapa-ngapain gini-gini aja itu hal yang wajar. Men, kita dipaksa untuk tidak berkembang berjamaah. Lalu solusinya gimana bang? Solusinya tidak ada coy. Kenapa tidak ada? Karena lu nggak salah. Mereka aja yang agak error gitu pak. Semua hal yang lu lakukan dalam hidup lu, yang lu anggap akan membawa progres yang positif dalam hidupmu, lakukan. Ingat, lu tidak butuh validasi orang lain. Semakin mereka ngatain lu si paling ini, si paling itu artinya lu semakin berada di jalur yang tepat. Lu bergerak pak, nggak seperti mereka-mereka yang gitu-gitu aja, stay kayak patung GWK gitu. Kenapa gua bilang kalau kayak gitu hidup lu berjalan ke arah yang lebih baik? Karena lu pernah nggak? Lu kalau posting sesuatu hal yang negatif kayak mabuk-mabukan, lu nggak pernah dibilang si paling mabuk. Yang ada mereka kapan-kapan ajak dong. Tapi pak ya, jika lu tidak kuat, lu merasa bang gua nggak kuat banget sama kayak gini, mental gua nggak cukup kuat untuk menghadapi sindiran-sindiran dari orang-orang ini. Gua selalu dikomen bang, selalu diketawain bang. Coy, gua kasih tau dulu ya. Mark Zuckerberg ini pendiri Facebook yang juga punya Instagram. Itu begadang-begadang sambil nunggu nonton MU, berpikir agar ada fitur hide. Nah, fitur hide ini sangat berguna bagi kalian yang merasa seperti ini, Pak. Ya. Tinggal di hide tes. Orang-orang yang memiliki pandangan negatif soal perubahan lu, tinggal lu hide. Tinggal lu hide pak, ya yang toksik-toksik di hide aja. Jadi hidup lu tenang, lu posting apa aja lu bahagia. Ya udah bang, aku nggak posting, jangan juga nggak posting guys. Karena apa? Karena ya sesuai pada umumnya sosial media aja pak. Sosial media itu untuk memperlihatkan kegiatan kita maupun negatif ataupun positif. Jadi ini positif, alangkah baiknya diposting. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman lu yang juga ingin ikut bergerak. Gitu, Pak. Satu pesan terakhir dari gua, kalau hidup lu nggak lu lakuin dengan cara yang berbeda, maka hasilnya tidak akan berbeda. Contoh, jika lu pulang kerja, lu mencari freelance yang awalnya hari-hari sebelumnya lu kerja langsung scroll sosmed, nah, sekarang pulang kerja lu langsung cari freelance, itu otomatis kegiatan yang berbeda. Jadi, di minggu depan, di bulan depan, insya Allah, hasilnya akan berbeda. Begitu juga ke arah negatif, Pak. Kalau lu pulang kerja, lu langsung jambret. Menjambret orang di sana, di trotoar, misalkan lu jambret. Hidup lu 2 minggu lagi atau sebulan lagi, di penjara, Pak. Berubah juga. Tapi jika lu stay gitu-gitu aja, hidup lu akan gitu-gitu aja bahkan sampai tua, guys.
Segitu aja dari gua. Buat kalian yang pernah mengalami di komen-komen si paling seperti ini, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Oh ya guys, thank you semua teman-teman yang udah follow gua. Ini adalah genre terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Thank you, bye bye.